para alim ulama sudah mulai angkat bicara karena kasus MBG korupsi sudah semakin nyata di depan mata, dan sekarang kita ditontonkan dengan peperangan aparat hukum antara kejaksaan dengan kepolisian. Maka langkah yang dilakukan oleh pengurus pondok pesantren, ya misalkan yang dinaungi oleh kelompok agama, tolong dengarkan ya, apabila ini sudah diteruskan maka akan lebih banyak kemudaratannya atau lebih banyak rusakannya mungkin untuk Indonesia. Ya, kalian simak video ini. Ini salah satu yang menyatakan kalau MBG ini bisa dikaitkan dengan hal-hal yang sangat-sangat berbahaya, yaitu korupsi. Simak videonya. Saya Ahmad Mudofar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Husna Internasional, Mayung Jepara, Jawa Tengah, menyatakan bahwa semua keluarga besar Al-Husna, mulai KPIT, TKET, SDIT, SD Tahfidz, kemudian SMP IKI, SMA IKI, dan keluarga besar Al-Husna semuanya menyatakan mulai hari ini menolak dan tidak menerima MBG. Yang beberapa bulan ini kami menerima MBG adalah kami anggap sebagai dosa yang kami harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami nyatakan bahwa menerima MBG hukumnya haram. Kita tahu dari hulu sampai hilir pengelola MBG ini adalah buat sarana untuk berbuat korupsi besar-besaran. Nah, berikut penjelasan dari Bapak Kiai tadi ya. Kita sebagai umat beragama harusnya mulai bisa berpikir ya, dengan kasus ditangkapnya Pak Dadan Hindayana, ex kepala BGN, yang ternyata bisa meraup keuntungan 1 miliar satu hari. Begitu juga ditetapkannya Brigjen aktif kepolisian ya, kasus korupsi ompreng. Ini menunjukkan kalau program ini butuh evaluasi ya. Kalau memang sudah tidak bisa dilanjutkan, kami mohon Bapak Presiden mengganti program prioritasnya menjadi pendidikan gratis maupun kesehatan gratis bagi rakyat Indonesia. Mungkin itu lebih bermanfaat Bapak Presiden, karena untuk makan anak itu sudah menjadi tanggung jawab dari orang tuanya. Cukup tugas pemerintah menghadirkan lapangan pekerjaan untuk para orang tua, begitu juga kelayakan gaji yang diterima oleh orang tuanya. Ya, kami harap untuk semua elemen umat agama, mulai dari Muhammadiyah, NU, maupun golongan-golongan agama lainnya juga ikut bersuara atas kasus ini. Ingat, kita hidup di dunia ini bukan mencari harta saja, melainkan kita harus menyiapkan kehidupan kita di akhirat. Dulu, sebelum adanya MBG, semuanya orang-orang hidup normal. Sekarang dengan adanya MBG, banyak sekali kasus korupsi. Maka dari itu, kami menghimbau dan mengajak teman-teman yang lainnya untuk ayo kita sadar, kita hidup di dunia ini bukan untuk mencari materi saja. Dan kita hidup di dunia ini hanya sementara. Harta yang kita kumpulkan miliaran, ratusan, hingga triliunan, itu tidak akan kita bawa mati. Tolong sampaikan pesan ini ke Bapak Presiden agar menjadi evaluasi perubahan program prioritas. Insya Allah rakyat akan mendukung apabila Presiden bisa mendengarkan saran dari para ulama maupun para kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.